Oke, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Di video kali ini saya akan bahas ya di sini review MIUI 12.5.1 di Poco X3 NFC yang sebelumnya saya sudah upgrade ya, seperti itu. Nah, di video kali ini mungkin akan lebih panjang ya. Jadi nanti saya akan coba buat chapter ataupun timestamp di deskripsi. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pengen ke bagian tertentu tinggal diklik saja ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya akan masuk dulu ke pengaturan ya. Di sini saya akan lihat dulu di tentang telepon. Oke, masuk kemudian ke versi MIUI. Nah, di sini sudah menggunakan versi MIUI 12.5.1 ya. Dan di sini kita akan coba lihat apa sih yang baru ya di sini. Nah, yang barunya di sini kita akan mendapatkan rendering lebih cepat 20 kali ya. Jadi nantinya untuk tampilannya itu akan lebih smooth seperti itu. Tentunya dipadukan dengan sistem operasi Android 11 ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada patch keamanan yang sudah diperbarui di bulan Juli 2021 nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di sini. Nah, ini dia ya. Di update keamanan Android ya sudah jelas di sini 2021 bulan 7/01. Nah, biasanya update keamanan Android ini itu terjadi selama 2 bulan ya. Nah, kalau misalkan sudah 2 bulan dari yang ditetapkan tanggal ini, biasanya akan mendapatkan update terbaru lagi seperti itu ya untuk patch keamanan. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan coba lihat ya tampilan dari control centernya. Nah, control center di sini ini hampir sama seperti Poco X3 Pro ya, seperti itu karena sudah menggunakan MIUI 12.5.1. Dan di sini yang tampak berbeda dengan di versi MIUI sebelumnya ya, di MIUI 12.0.7 dan di Android 10 itu di bagian untuk pengatur cahaya ini di bagian atas ya, di bawah sini nih. Sedangkan yang di MIUI 12.5.1 ini posisinya sudah di bawah nih di sini. Oke, seperti itu ya perbedaan dari control center di MIUI 12.5.1. Nah, selanjutnya mungkin di sini teman-teman agak aneh nih ya, atau baru lihat gitu kan, ada perangkat cerdas di sini, ada cat control. Nah, cat control ini kita bisa aktifkan itu di pengaturan sih tentunya. Tapi kayaknya nih ya, ini untuk perangkat cerdas ini sebagian orang saja nih yang tahu. Nah, bagi teman-teman di sini yang baru upgrade ke Android 11, pasti ini baru tahu ya ada perangkat cerdas seperti ini. Nah, ini sih sebetulnya nggak terlalu penting juga sih ya untuk water bubble di sini. Bubbler ya. Nah, itu biasanya seperti kayak apa ya? Jadi notifikasi gelembung gitu ya. Seperti itu. Dipadukan dengan ini nih, nanti ada si kucing ya. Nah, ini kita tap, kemudian kita kasih ini kayak kasih makan gitu ya. Kasih makan. Jadi kita seperti memainkan mini game seperti itu teman-teman. Dan ini memang fitur spesial yang ada di Android 11. Oke, kita back dulu keluar. Nah, ini dia ada tuh. Nah, ini nih si kucing nih. Nah, biasanya nanti kalau misalkan ada notifikasi gelembung itu akan muncul di sini nih. Kita klik. Nah, tidak ada balon baru-baru ini. Balon yang baru dipakai dan balon yang telah ditutup akan muncul di sini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini semacam kayak notifikasi gelembung seperti itu atau balon ya, jenisnya balon. Seperti kayak messengernya Facebook lah, seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah fitur spesial dari Android 11. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, mudah. Cara mengaktifkannya teman-teman di sini, ini kita back saja, kita keluarkan ya. Nah, cara mengaktifkannya, teman-teman di sini masuk saja ke pengaturan seperti itu. Nah, selanjutnya nanti masuk ke tentang telepon dan di sini kita tap beberapa kali ya di bagian versi Android sampai muncul logo Android 11. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung saja putar-putar seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini di control center tadi ya atau catch controlnya itu akan hilang teman-teman. Nah, ini nggak ada ya. Nah, kalau kita mau munculkan lagi, ini tinggal diputar lagi sampai muncul angka Android 11 ya. Nah, ini nggak biasanya muncul ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini akan muncul ya. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Oke. Pilih apel untuk mengatur perangkat rumah cerdas. Seperti itu. Tinggal klik saja. Nah, ini akan langsung perangkat cerdas. Akan langsung aktif seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini risih, malah kelihatan mengganggu, nggak apa-apa. Tinggal nonaktifkan saja ya. Di sini kita back lagi. Nah, kalau seperti ini udah hilang ya di sini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ke tampilan. Nah, apa yang baru di tampilan? Oke, sekarang kita ini bersihkan dulu. Oke, kita lihat ya ke pengaturan, kemudian di sini ke tampilan. Nah, seperti itu. Nah,
di tampilan di sini kita bisa lihat ada beberapa ya di sini pengaturan. Kemudian, nah di sini di paling bawah teman-teman untuk di bagian pengaturan di sini ini nggak ada yang baru sih ya. Ini mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu atau belum coba ya, di sini untuk tampilan dari sini ya, menu tampilan ini untuk gambar ini nih ya, gambar ini dan juga gambar ini sudah berbeda ya dibanding tampilan di Android sebelumnya, di Android 10 ataupun di MIUI 12.0.7 ini berbeda. Seperti itu ya. Ini perubahannya di sini. Kemudian kita lihat di sini ada layar kunci nih ya. Nah, ada layar kunci di sini. Kita klik layar kunci. Nah, oke. Kemudian di sini ada menampilkan animasi pengisian daya. Nah, biasanya nih ya, mungkin di sini kayak pengguna Poco X NFC, kalau misalkan mau cas itu ya nih ya, mau cas seperti itu. Nah, itu kan harus dimatiin dulu, beginiin dulu baru kita cas, nanti akan muncul semacam kayak animasi seperti itu ya, charging dan juga ada indikatornya gitu kan, sampai di 2, gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kita aktifkan seperti ini, meskipun dalam keadaan nyala seperti ini, itu akan langsung masuk ke animasi tersebut. Jadi pas chargingnya akan langsung aktif ya, animasi pas chargingnya seperti itu ya. Ini ya yang barunya seperti itu. Kemudian di sini di bagian navigasi gestur ya. Nah, di sini navigasi gestur kita akan coba lihat di sini di layar penuh ya, tampilan layar penuh. Nah, di sini. Oke, nah ini dia ya. Ini jenis jadi contoh penggunaan gestur atau mode gerakan layar sentuh seperti itu. Nah, di beberapa grup Facebook saya menemukan ada yang komentar kalau misalkan fungsi navigasi gesturnya itu tidak penuh atau tidak full. Nah, ini salah nih teman-teman ya. Jadi bukan tidak full, jadi fungsinya ketika kita mau berpindah aplikasi kalau di Android 10 atau di MIUI 12.0.7 sebelumnya. Nah, ketika kita geser ke sini, ini kita langsung bisa berpindah ke aplikasi lain. Ya, seperti itu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan di di MIUI 12.5.1 ini kita memanfaatkan yang namanya indikator. Nah, ini nih yang di bawah. Nah, kita geserkan indikatornya. Gitu kan? Nah, contoh nih di sini ya, saya akan coba buka kamera misalkan. Nah, saya akan coba buka kamera, kita geser ke pengaturan. Nah, seperti itu, kita buka lagi ke kamera lagi. Nah, ini salah satu contoh fungsi yang di Android 10 sebelumnya, kalau kita geser dari sini ke kiri atau ke kanan, itu akan langsung berpindah ke aplikasi lainnya. Nah, kalau di sini di MIUI 12.5 kita menggunakan indikator ini, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman risih atau merasa terganggu dengan indikator ini kita bisa hilangkan dengan cara sembunyikan indikator layar penuh. Nah, kita klik saja. Ini akan langsung hilang. Tapi rasanya gimana gitu kan? Lebih baik kita nyalakan. Nah, biar kita tahu nih indikatornya seperti itu kan. Oke, nah itu ya. Jadi untuk indikator ataupun navigasi gestur itu bukan bug ya. Jadi memang di MIUI 12.5 ini sudah berubah fungsinya seperti itu, teman-teman. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ini kita keluarkan dulu. Selanjutnya untuk di tampilan volume suara. Nah, volume suara di sini sudah berubah nih. Kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita klik yang 3 ini, oke, nah ini akan seperti ini tampilannya. Dan ini mirip ya seperti di Poco X3 Pro di MIUI 12.5 dan di Android 11-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini sandi dan keamanan. Nah, sandi dan keamanan sebelumnya di sini saya sering merasakan ada bug ataupun ada masalah nih. Ketika saya mengaktifkan di bagian sistem keamanan atau sandi di sini ya, kita mengaktifkan face unlock. Nah, ini nih, face unlock dan juga kita bermain kamera itu biasanya sering error. Itu errornya nggak tahu blank ataupun kita tidak bisa berpindah ke lensa 1 ke lensa kedua atau ke lensa ultrawide misalkan di kamera ataupun di video. Nah, jadi saya sering mematikan fitur face unlock ini teman-teman di MIUI sebelumnya di Android 10. Seperti itu. Nah, ya. Jadi sekarang ini sudah diperbaiki tentunya dan saya juga sudah coba-coba bermain kamera dan lain sebagainya dengan face unlock ini aktif itu aman. Jadi nggak ada masalah ya. Seperti itu untuk di MIUI 12.5 ini dibanding di MIUI sebelumnya di Android 10. Oke,
Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan coba lihat di pengaturan WiFi. Oke, pengaturan WiFi di sini. Sebentar kita lihat. Nah, ini WiFi. Oke, nah di sini sudah bisa berbagi WiFi teman-teman. Atau kita bisa scan barcode teman nih, misalkan sudah terkoneksi dengan WiFi, kemudian dia punya barcode-nya, kita bisa scan langsung di sini. Sorry, oh ini kita harus aktifkan dulu. Nah baru kita klik. Nah di sini kita bisa scan barcode punya teman seperti itu. Jadi kita bisa langsung otomatis tersambung dengan WiFi ya. Oke, ini keren nih, ini fitur keren sebetulnya. Seperti itu di Android 11. Jadi udah bisa ya. Oke. Selanjutnya di sini berhubungan dengan WiFi dan juga koneksi. Oke. Nah, katanya nih ya, saya lihat juga di grup-grup Facebook itu ya, ada VoLTE ya. VoLTE lah gitu ya, dibacanya susah juga tuh. Nah, ada VoLTE itu ya. Nah, jadi teman-teman kita masuk sini ke kartu sistem dan jaringan seluler. Kemudian kita klik di bagian teman-teman dipasangnya di kartunya yang mana nih? Kalau kita pasang memori eksternal itu biasanya yang bisa dipakainya itu SIM 2 tuh. Nah, di sini kita coba SIM 2. Nah, ini dia. VoLTE dibacanya ya, VoLTE teman-teman, bukan VoLTE ya, VoLTE. Oke, nah ini dia. Di sini saya sudah menggunakan VoLTE untuk meningkatkan kualitas panggilan suara. Tapi sayangnya nih ya teman-teman, untuk fitur VoLTE ini itu hanya bisa digunakan oleh SIM card yang memang sudah support VoLTE ya. Yang saya tahu nih ya, yang saya tahu pertama kali itu smartfren. Smartfren itu bisa untuk VoLTE. Sedangkan di sini saya menggunakan kartu XL. Di sini nggak muncul nih ya, logo VoLTE-nya di sini nggak muncul tuh. Oke, di sini hanya 4G saja. Seperti itu teman-teman. Jadi hanya untuk kartu-kartu tertentu ya, seperti itu. Saya juga kurang tahu nih. Nanti komentar saja ya di kolom komentar yang menggunakan kartu yang memang sudah support VoLTE itu bagaimana untuk ketika kita menelepon ya, apakah memang suaranya bagus atau sama saja? Oke, nanti komen di kolom komentar ya. Oke, seperti itu. Nah, itu kemudian di sini kita lihat di koneksi dan berbagi nih, teman-teman. Nah, sebelumnya di Android 10 Android MIUI 12.0.7 ya, di berbagi di sini koneksi dan berbagi ada proyeksi. Nah, ini sudah berbeda nih. Nah, ini tampilannya berbeda ya. Nah, sebelumnya saya di Android 11 Poco X3 Pro di MIUI 12.0.3 itu sangat sulit sekali untuk connect, teman-teman. Sangat sulit sekali untuk connect ke TV ya. Di sini saya coba pakai TV Samsung ya yang sudah ada sistem Miracase-nya seperti itu atau sistem proyeksinya. Nah, itu sangat susah. Tetapi setelah saya upgrade ke MIUI 12.5.1 ini sangat mudah sekali, teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini nih ada notifikasi dia muncul sendiri nih. Tuh, si kucing ini nggak tahu kenapa nih, ada apa gitu kan, tiba-tiba muncul saja gitu. Nah ya, seperti itu kalau mengganggu. Nah ini padahal udah mati tuh, nggak apa-apa lah ya, ini sering muncul seperti itu ya. Jadi biarin saja, itu memang spesial dari Android 11. Oke, ini malah keluar tadi. Nah ini dia di proyeksi ya. Nah di proyeksi sini ini sudah bisa, teman-teman ya, udah bisa terkoneksi dengan TV dan lain hal sebagainya yang support untuk proyeksi seperti itu ya, atau bisa menggunakan dengan dongle ya, seperti itu, Anycast yang seperti itulah. Pokoknya untuk disalurkan ke TV ya, seperti itu untuk berbagi di sini ya. Di bagian apa di sini? Di bagian koneksi dan berbagi. Tentunya NFC di sini berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Berfungsi dengan baik, berbagi langsung juga bisa di sini ya. Nah, ini lebih bagus lah, lebih stabil seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ya. Selanjutnya di sini saya bahas nih ya, ada aplikasi nih. Nah, aplikasi nih, teman-teman. Nah, ini dia aplikasi. Nah, yang baru di sini adalah aplikasi ganda. Sebelumnya di Android 10 di MIUI 12.0.7 ini kalau nggak salah nih aplikasi ganda ini nggak ada nih, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kalau saya salah koreksi di kolom komentar ya. Perasaan saya aplikasi ganda ini nggak ada. Jadi kita bisa membuat aplikasi ganda nih, teman-teman. Seperti contoh di sini saya akan coba buat aplikasi gandanya TechBand ya. Coba kita buat, hidupkan. Oke. Nah, aplikasi ganda berhasil dibuat. Coba kita lihat di sini.
Oke. Tekben. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ada aplikasi dua sama, cuman yang satunya lagi ini ada logo kuningnya nih teman-teman. Nah, jadi kita bisa membuat aplikasi ganda ya. Nah, kalau misalkan kita mau nonaktifkan atau kita hapus, ini di sini kita tinggal nonaktifkan saja tadi. Coba mana? Oke, mana. Coba cari di sini aja. Nah, ini kita tinggal langsung saja klik nonaktifkan dan ini akan langsung otomatis menghapus teman-teman. Seperti itu ya. Akan langsung otomatis menghapus. Itu ya di aplikasi ya. Nah, di aplikasi di sini ada aplikasi ganda. Oke, selanjutnya nih di sini ya, driver game. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya ya bagi teman-teman yang memang Poco X3 NFC-nya dipakai sebagai smartphone gaming atau dipakai untuk gaming. Nah, oke, kita akan bahas nih ya. Driver game atau di preferensi driver game di setelan tambahan tentunya, kemudian di opsi pengembang. Oke, sayangnya nih teman-teman ya, sayangnya di sini untuk preferensi driver game hilang nih teman-teman. Aduh, sayang sekali nih ya. Ini sama persis seperti ya pengaturan di Poco X3 Pro ya. Preferensi driver game grafis di sini hilang. Jadi kita hanya bisa menggunakan dua ya. Contoh di sini Apex Legends, ada default dan juga ada driver grafis system. Ya, ada default driver grafis system. Nah, kalau misalkan kita pilih default, itu akan langsung otomatis terkoneksi atau secara default dengan GPU atau aplikasi GPU Adreno 618 tentunya. Nah, driver grafisnya akan langsung nyantol ke situ teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan kita pakai driver grafis system, nah ini biasanya ke sistem seperti itu ya. Jadi ke bawaan Android 11, tapi di situ saya juga kurang pasti ya, apakah ini juga akan langsung masuk ke drivernya punya Adreno atau tidak nih, seperti itu. Karena saya sudah coba ya, perbedaannya memang ada gitu kan. Kalau kita menggunakan default itu lebih cepat ya, dilihat dari FPS ketika kita coba tes di GPU Mark. Seperti itu. Nah, sayangnya di sini untuk driver game di Android 11 MIUI 12.5 di Poco X3 NFC ini nggak ada nih teman-teman, sayang sekali ya untuk driver game. Aduh, sayang sekali. Sebetulnya saya juga sudah buat untuk video tersebut ya, terkait perbandingan antara grafis default atau grafis sistem dengan driver game. Tentunya driver game itu jauh lebih cepat teman-teman ketika kita coba memainkan game ataupun ketika saya coba tes di GPU Mark benchmark ya, seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa nih teman-teman. Nggak apa-apa, kita pilih di default saja. Dan di sini kita akan coba lihat di bagian di bagian gaming. Nah, di sini kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes apakah ada peningkatan skor di GPU Mark seperti itu di Android 11 MIUI 12.5.1. Di sini saya juga belum tahu di teman-teman. Dan skor terakhir ya, kita lihat. Nah, ini kita lihat. Ya, oke. Ini adalah skor terakhir Android 10 MIUI 12.5, teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini saya akan langsung coba tes ya. Saya akan coba tes di sini. Kita lihat. Kita akan coba tes di sini. Oke, kita lihat. Oke, di sini FPS minimum kita lihat berapa ya. Oke. FPS minimum di sini terus turun, di sini di 99. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk FPS maksimum di sini di 456. Ini cukup tinggi ya, cukup bagus. Kemudian juga di sini untuk FPS rata-ratanya di sini di 100. Ini belum ketahuan nih, nanti kita lihat di akhir ya sebelum selesai. Nah, oke, turun juga di sini FPS minimumnya di 69, teman-teman, barusan ya. Minimumnya, tapi FPS maksimumnya masih tetap di 456 dan rata-rata FPS-nya di sini di 150-an ya, 153. Ini kalau menurut saya masih terhitung cukup oke nih, teman-teman. Cukup bagus ya. Karena rata-ratanya di sini masih di 153 ya. Seperti itu. Oke, nanti kita coba lihat skornya berapa ini ya. Oke, di MIUI 12.5 Android 11. Kita coba lihat nanti. Oke, ini mau selesai.
Oke, mantap ya. Nah, ini nih, kita lihat. Nah, ini dia. Skornya menjadi 1.231.200. Oke, di sini saya simpulkan untuk MIUI 12.5.1 di Android 11 untuk performa gaming dijamin ini pasti meningkat, teman-teman. Dibanding Android 10 sebelumnya di MIUI 12.0.7. Di sini skornya 1.231.200, teman-teman. Mantap ya, keren. Jadi bagi teman-teman di sini pengguna Poco X3 NFC meskipun preferensi driver game itu tidak ada, jangan khawatir karena sudah dibuktikan dengan tes GPU Max benchmark di Poco X3 NFC ini hasilnya 1.231 meningkat sebelumnya 980 ribuan, teman-teman. Dan sekarang sudah di 1.231.200. Mantap ya. Keren ya. Keren. Ya. Oke, jadi ini hasil dari GPU Max benchmark di Android 11 MIUI 12.5.1. Oke, jadi pengguna Poco X3 NFC yang gaming, yang suka gaming, yang smartphone-nya dipakai gaming, nggak usah khawatir. Jadi segeralah upgrade ke MIUI 12.5.1 Android 11 tentunya. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah ragu lagi ya. Oke, meskipun nggak ada driver game, nggak usah ragu, dijamin. Nah, oke, untuk tes gaming, tes gaming mungkin nanti saya akan coba di video selanjutnya ya, karena di sini sudah panjang sekali ini, sudah 22 menit teman-teman. Seperti itu ya, sudah panjang sekali. Jadi akan saya coba ke video selanjutnya saja, biar nanti lebih khusus kita bahas, kita tes untuk gamingnya. Tentunya untuk Apex Legends nanti kita coba tes ya. Sip, oke, seperti itu. Kemudian juga di sini teman-teman untuk kamera. Nah, kamera nih. Untuk kamera ini nanti juga saya akan bahas khusus ya, terkait kamera karena ada beberapa yang baru seperti itu ya. Ada fitur baru juga, ada tambahan yang baru juga seperti itu. Jadi nanti saya akan bahas khusus di bagian review kameranya di Android 11 MIUI 12.5.1 ya, seperti itu. Nah, terakhir nih teman-teman, di sini saya akan perlihatkan daya tahan baterai. Daya tahan baterai si Poco X3 NFC ini. Ini dia Poco X3 NFC ya, setelah upgrade ke MIUI 12.5. Nah, ini penggunaan baterai sejak pertama kali saya upgrade dari 5% sampai 100%, dan di sini dari 100% sampai di 5%, teman-teman. Nah, di sini bertahan 19 jam 12 menit. Nah, di sini ada grafik yang sangat tajam menurun ya. Itu ditandai dengan grafik merah. Itu saya coba tes kamera, teman-teman. Jadi penggunaan kamera atau video, foto dan lain sebagainya itu sangat menguras sekali baterai ya. Itu jadi kita bisa lihat di sini di grafik. Nah, kita bisa lihat di sini di grafik itu sangat turun sekali ya, sangat terlihat gitu, sangat menukik. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu penyebab baterai memang salah satunya cepat habis itu penggunaan video kamera ataupun aplikasi kamera ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini daya tahan baterainya udah oke banget nih teman-teman ya, udah keren banget chip ya untuk Poco X3 NFC di MIUI 12.5. Nah, itu ya tadi teman-teman ya penjelasan saya terkait penggunaan daya tahan baterainya atau penggunaan baterainya setelah saya upgrade ke MIUI 12.5.1. Nah, jadi menurut saya di MIUI ini masih awet ya, lebih awet dari versi MIUI sebelumnya di Android 10. Jadi worth it lah teman-teman. Jadi sangat rekomendasi sekali nih. Harus kalau misalkan ada langsung saja upgrade seperti itu. Oh ya teman-teman, tambahan untuk skor Antutu ya. Di sini skor Antutunya di versi 9. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk skornya seperti itu. Dan ya nggak jauh lah, sama-sama saingannya seperti itu ya untuk di SoC Snapdragon 732G ya. Nah, jadi
memang hasilnya skor AnTuTunya ya sekitaran segitulah teman-teman, seperti itu. Oke, bonus terakhir di sini di bagian fitur spesial teman-teman di sini ya. Nah, di bagian fitur spesial kita lihat ya. Oke, fitur spesial ini dia. Nah, fitur spesial. Nah, untuk game turbo di sini sudah sama seperti di Poco X3 Pro. Nah, kita lihat ya, ada efek animasinya. Oke, seperti itu efek animasinya ya. Dan intinya untuk game space ini juga sudah ada peningkatan ya, ada peningkatan pastinya untuk gaming juga akan jauh lebih bagus, lebih enak ya. Seperti itu teman-teman. Seperti tadi halnya hasil skor GPU Max Benchmark-nya sudah tembus lebih dari 1 juta ya, bahkan 1.200.000 untuk skor GPU Max Benchmark setelah upgrade ke MIUI 12.5.1. Oke, jadi ya teman-teman ya, jadi jangan ragu ya, segera upgrade ke MIUI 12.5.1 di Android 11 tentunya. Oke, seperti itu ya. Udah jelas ya mungkin ya. Kalau misalkan memang ada beberapa hal ucapan saya yang kurang atau nggak pas, boleh koreksi dan komen di kolom komentar. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalau juga ada yang nggak saya bahas atau belum kena saya bahas dan teman-teman merasakan ataupun juga ada bug, itu jangan sungkan, share saja ya di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu gitu ya. Nah, itu untuk kamera dan tes gaming saya akan buat video terpisah ya, biar khusus seperti itu ya, karena saya juga sudah coba buat editing. Nanti saya akan perlihatkan di akhir ya bocorannya untuk tes kamera dan juga tes gamingnya. Oke, itu ya teman-teman mungkin di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan jelas ya, seperti itu. Dan teman-teman di sini nggak ragu dan bisa segera upgrade kalau misalkan sudah ada di pembaharuannya, segera saja upgrade, jangan ragu ya, seperti itu. Oke, dan kalau misalkan di sini yang masih belum dapat atau bahkan ada ya tapi jadi hilang, ditunggu saja. Mungkin itu limit server, jadi nggak langsung pas hari itu semuanya disebar. Jadi ada keterbatasan server ketika share-nya seperti itu. Mungkin per 1 juta orang atau mungkin per 100.000 orang. Jadi teman-teman tunggu saja, pasti nanti akan ada. Dan sering-sering dicek saja seperti itu. Oke, itu saja ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish.